Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Terima kasih ya sahabatku yang masih setia nongkrong di channel Kang Herman. Semoga setiap video yang kami sajikan dapat menambah wawasan dan ilmu bermanfaat. Dan yang paling penting, semoga semakin menambah keimanan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik yang menghubungkan dunia teknologi dengan pertanyaan mendalam tentang apa artinya menjadi manusia. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bisakah mesin berpikir seperti kita? Nah, pertanyaan inilah yang coba dijawab oleh sebuah konsep legendaris bernama Turing Test. Jadi, apa sih sebenarnya Turing Test itu? Bayangkan skenario seperti ini. Ada seorang juri manusia yang berkomunikasi dengan dua pihak tersembunyi. Satu pihak adalah manusia sungguhan, dan pihak lainnya adalah sebuah program komputer atau kecerdasan buatan, alias AI. Mereka semua berkomunikasi hanya melalui teks. Jadi juri tidak bisa melihat atau mendengar siapa yang ada di balik layar. Tugas juri ini sederhana tapi sangat sulit. Menentukan mana yang manusia dan mana yang mesin, hanya berdasarkan percakapan mereka. Nah, menurut Alan Turing, sang pencetus ide brilian ini pada tahun 1950, jika setelah percakapan yang panjang dan mendalam, sang juri tidak bisa membedakan mana AI dan mana manusia, atau bahkan salah menebak, maka AI tersebut bisa dikatakan telah lulus Turing Test. Kelulusan ini berarti AI tersebut telah menunjukkan kemampuan berpikir yang setara dengan manusia. Sederhananya, jika ia berbicara seperti manusia, bertingkah seperti manusia, dan berpikir seperti manusia, sampai kita tidak bisa membedakannya, maka bisakah kita menganggapnya cerdas? Konsep ini benar-benar mengguncang dunia filsafat dan teknologi. Turing tidak mendefinisikan berpikir secara abstrak, tapi ia memberikan sebuah metode praktis untuk mengukurnya. Ia menyebutnya the imitation game atau permainan imitasi. AI tidak perlu punya otak biologis. Yang penting adalah kemampuannya untuk meniru percakapan manusia dengan begitu sempurna, sehingga tidak terdeteksi. Ide ini menjadi fondasi bagi perkembangan kecerdasan buatan yang kita lihat sekarang. Dari chatbot sederhana hingga AI canggih seperti ChatGPT dan lainnya. Namun, disinilah diskusi kita menjadi lebih dalam dan relevan dengan pandangan kita sebagai manusia yang beriman. Mari kita berhenti sejenak dan merenung. Turing Test mengukur kecerdasan berdasarkan kemampuan meniru, kemampuan bertaklid pada level tertinggi. Sebuah teknologi AI bisa saja dilatih dengan jutaan data percakapan manusia. Ia bisa mempelajari pola, humor, bahkan empati verbal. Ia bisa menjawab pertanyaan filosofis, menulis puisi yang indah, atau bahkan memberikan nasihat yang terdengar bijaksana. Tapi, apakah semua itu berarti ia benar-benar mengerti? Apakah di balik respons-respons cerdas itu ada kesadaran sejati? Disinilah kita masuk ke dalam wilayah integritas akal dan hati. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang unik, ciptaan Allah yang paling sempurna. Karena kita tidak hanya dianugerahi akal, intelek, tapi juga kalbu, hati. Akal kita berfungsi untuk berpikir, menganalisis, dan memecahkan masalah. Namun, hati adalah pusat dari niat, keimanan, kesadaran, cinta, dan rasa takut kepada Sang Pencipta. Sebuah AI yang lulus Turing Test mungkin memiliki akal dalam artian komputasional. Ia bisa memproses informasi dan menghasilkan output yang logis, persis seperti yang kita lakukan. Tapi, apakah ia memiliki hati? Ketika AI mengatakan, "Saya memahami perasaan Anda," apakah ia benar-benar merasakan empati? Atau itu hanyalah respons terprogram yang paling sesuai berdasarkan data yang ia pelajari? Inilah perbedaan fundamental antara imitasi dan esensi. Teknologi AI mungkin bisa meniru perilaku seorang yang beriman. Ia bisa mengutip ayat-ayat suci, menjelaskan konsep teologi dengan sangat akurat, bahkan memberikan nasihat spiritual yang menyentuh. Namun, semua itu dilakukan tanpa niat. Dalam ajaran kita, bukankah setiap amal tergantung pada niatnya? Innamal a'malu binniyat. Sebuah tindakan ibadah seperti sholat atau sedekah menjadi bernilai di hadapan Allah bukan hanya karena gerakannya yang benar, tetapi karena niat tulus di dalam hati yang menggerakkannya. AI tidak memiliki niat. Ia tidak memiliki keimanan yang lahir dari pencarian spiritual. Ia tidak merasakan getaran di hati saat mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut. Ia tidak merasakan harapan saat berdoa atau penyesalan saat berbuat salah.
Kemampuannya hanyalah simulasi tingkat tinggi, sebuah taklid yang sempurna tanpa substansi ruhani. Ia adalah cermin yang memantulkan citra manusia, tetapi ia tidak memiliki jiwa dari citra tersebut. Jadi, ketika kita melihat kemajuan AI yang semakin pesat, kita tidak perlu merasa terancam dalam esensi kemanusiaan kita. Sebaliknya, ini adalah pengingat yang luar biasa tentang keistimewaan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teknologi bisa menciptakan akal buatan, tapi ia tidak akan pernah bisa menciptakan hati yang beriman. Kemampuan untuk mencintai, untuk beriman kepada yang gaib, untuk memiliki niat tulus, itulah yang membuat kita benar-benar manusia. Turing Test adalah sebuah standar yang hebat untuk mengukur kecerdasan artifisial, tapi ia juga secara tidak langsung menunjukkan batasannya. Ia hanya mengukur kulit luar, yaitu perilaku dan komunikasi. Ia tidak bisa menembus ke dalam, ke inti kesadaran, keimanan, dan niat yang menjadi pusat identitas kita di hadapan Tuhan. Kecerdasan sejati seorang manusia tidak hanya terletak pada kemampuan otaknya, tetapi pada keharmonisan antara akal yang berpikir dan hati yang merasa dan beriman. Semoga perbincangan kita kali ini bisa memberikan pencerahan dan membuat kita semakin bersyukur atas anugerah akal dan hati yang Allah berikan. Teknologi adalah alat yang luar biasa, tapi jangan pernah lupa bahwa esensi kemanusiaan kita jauh lebih dalam dan lebih mulia dari sekadar algoritma yang paling canggih sekalipun. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Jika sahabat semua merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini kepada teman dan keluarga, dan tentu saja, subscribe channel Kang Herman agar kita bisa terus belajar dan merenung bersama dalam video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.